Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, bagaimana seorang muslim itu wajib cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan dalam salah satu hadis, man ahya sunnati faqad fahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, majelis taklim, ya, dakwah, maka apa? Faqad fahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Man fahabbani, barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i, maka keadaannya akan bersamaku fil jannah. Bismillah, ibu-ibu yang hadirnya di majelis taklim karena cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya di majelis taklim niat menyuburkan, memakmurkan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda, bismillahirrahmanirrahim, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan tidak bisa digantikan. Bahkan minallahmi ilalahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Untuk refresh sore hari ini kita akan challenge nulis hadis ya, tapi ujungnya aja, nggak dari awal. Kalau dari awal nanti kelamaan. Siap ibu-ibu? Yang mau ikut aja ya, yang nggak mau ikut nggak apa-apa, dengerin aja ya. Sudah siap? Siap. Tulis man, mim dan nun disambung. Man ya, mim dan nun disambung. Man, mim dan nun disambung. Sudah? Sudah ya. Kemudian selanjutnya a, hamzah ya. Hamzah dikasih hamzahnya tapi yang lurus ya, hamzah yang lurus dikasih fathah. Udah? Man, terus hamzah, selanjutnya huruf ha kecil, ba, nun, iya. Ha kecil sambung dengan ba, sambung dengan nun, sambung dengan iya, 4 huruf. Man dikasih syakal sehingga bunyinya man ahabbani. Man ahabbani, ba-nya pakai tasdid. Man ahabbani, ba-nya pakai tasdid. Sudah? Ya. Selanjutnya, kata selanjutnya adalah kaf dikasih alif. Kaf sama alif ya. Sama selanjutnya nun. Berbunyi kana. Kana. Kaf kasih alif, kasih fathah. Terus nun kasih fathah. Bunyinya kana. Sudah dapat 3 kata. Man ahabbani kana. Sudah? Selanjutnya, kata selanjutnya mim ain ya. Mim ain ya disambung. Mim ain ya disambung. Kasih harokat sehingga berbunyi ma'i. Ma'i, ya, i-nya panjang. Ma'i. Sudah berapa kata tuh? Man ahabbani kana ma'i. Udah? Selanjutnya fi, fa dan ya. Fi. Fa dan ya, fi. Kasih harokat sehingga bunyinya fi. Berarti sudah dapat man ahabbani kana ma'i fi. Yang terakhir katanya al jannah, al jannati ya, nunnya kasih tasdid. Alif lam, terus jim nun tak marbutoh. Jadi fil jannati. Fil jannati. Yang udah, yang paling cepet langsung ke sini. Yang mana? Bu Titin ya paling cepet nih. Masya Allah, barakallahu fiik, benar. Udah ya, udah bu.
Betul. Masya Allah. Ini buku siapa? Tulisannya bagus banget. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah Bu, benar semua ya Bu. Tapi wayahna mau kasih hadiah sama yang ini. Bu maju ke depan Bu. Nih Bu ya, buat nambah. Bu Titin paling cepat bener Bu. Ya, iya. Mangga ini sama-sama. Masya Allah, barakallahu fiik Ibu, keren. Bismillah, nanti jadi inget ya. Nah, boleh dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabani kana ma'i fil jannah. Artinya barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Ibu yang rahmati Allah, tidak ada kehidupan yang paling indah di akhirat nanti selain kita bisa berada di surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemarin udah dikasih tahu, dikasih bocoran. Gimana caranya bisa bersama Kanjeng Nabi? Ikutin Nabi. Apa yang mau dibahas pada sore hari ini? Ngikutin Nabinya ngapain? Dakwah. Apa Bu? Dakwah. Apa sih keutamaannya dakwah ya? Yang pertama jelas dakwah itu adalah amalan mulia. Amalan mulia yang itu adalah amalannya para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang melakukan dakwah itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita baca Quran surat Yusuf ayat 108. Buat menguatkan ya, buat menguatkan kita Quran surat Yusuf. Surat keberapa Yusuf Bu? 12. Ayat 108. Ya, 108. Ya. Jadi yang pertama keutamaan dakwah adalah jalannya para nabi, ya. Sudah ketemu ya Bu? Yuk kita baca bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Ibu, di kata ana itu ada di alifnya tuh, di atasnya tuh ada alif sifrul mustatil ya Bu. Itu kalau waqaf baru panjang, tapi kalau di wasol disambung maka dibaca pendek ya. Sedikit kita refresh ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ha. Di sana ada alif mato bi hadihi. Nah, itu iya ya, sebetulnya itu iya mato bi karena dia hi di bawah ya. Sabi hi-nya itu yang hadihi, hi-nya apa? Matobi apa matsilah qasiroh? Matsilah qasiroh. Walaupun dia bukan hak domir, kan sebetulnya matsilah qasiroh itu adalah ketika hak domir. Hak domir itu adalah hak kata ganti, diapit oleh dua huruf hidup selain hamzah ya. Tapi pada hadihi itu ada pengecualian. Meskipun hadihi hi-nya di sana hak bulat, tapi dia bukan hak domir ya. Tapi masuk ke dalam hukum matsilah qasiro, atau orang ada juga yang nyebut matsilah sugro ya, matsilah qasiro atau matsilah sugro. Panjangnya seperti mat tobi'i, yaitu dua harokatain. Jadi hadhihi ya, sabi ya matobi'i, li majais munfasil ya,
ad. Qalqalah ada dal sakinah muqalqalah ya. Mad jaiz. Ilallah. Lam jelas tafhim. Jadi lafaz Allahnya dibaca tebal. Ala alif mata bi basi si ya iya mata bi basirati basiratin ya. Apa tuh? Idhar. Ana wa manit. Nah, sebetulnya di wa manit itu ada huruf hamzah ya Bu, bukan alif itu. Namanya hamzah wasol. Cuman kalau di Quran kita itu nggak ada tanda wasolnya. Kalau di Quran Madinah itu ada huruf shad kecil. Ya, kalau di Quran Madinah hamzah wasol itu membedakan hamzah dengan alif itu, kalau hamzah ada kayak huruf shad kecil, ya, hamzah wasol. Jadi kalau misalnya mau dibaca dari ittaba'ani, maka hamzah wasolnya nabda'u biha i, dibacanya i. Ittaba'ani, ya gitu. Tapi kalau hamzah wasolnya sebelum alif lam samsiyah atau sebelum alif lam qamariyah, ya, itu dibacanya a. Ya, kayak misalnya itu minal musyrikin, al musyrikin, tidak il musyrikin, tidak ul musyrikin, tapi al musyrikin kalau nabda'u biha, ya. Tapi kalau diwasol maka tidak dibaca. Sama seperti ini wa manit langsung ke huruf ta, ya. Di atas ta ada tasdid, jadi ibu tekan tahan dulu. Wa manit taba'ani, ninya mat tabi'i. Wasub qalqala ha alif mato bi wa subhanallah lam jelas tafhim. Wa ma majaiz ana minal alif lam qamariyah. Jadi lamnya mudharah, ya. Lamnya muncul, lamnya disebut, ya, lam mudharah, ya. Musyrikin mat arid lisukun, ya, huruf mat bertemu dengan nun, ya, berhenti bersamaan. Kalau ibu nggak mau huruf 2 ditungtung paeh babarengan, berarti huruf 2 ditungtung berhenti bersamaan, berhenti babarengan, ya. Musyrikin, ya, masya Allah. Panjangnya kalau mat arid 2 harokatan, au arba atau 4, au sit atau 6 harokat. Baik ibu yang rahmati Allah, kita nggak bisa minta salah seorang mengulang ya Bu ya, karena waktunya cepet banget, masya Allah ya. Jadi keutamaan dakwah yang pertama sebagaimana yang Allah sampaikan di Quran surat Yusuf ayat 108. Kul katakanlah hadhihi sabili, inilah jalanku, dan ya wa manittaba'ani, nah itu ya, dan juga orang yang mengikutiku. Ngikuti aku ngapain? Ngajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa-siapa yang berdakwah, mengajak ke jalan Allah, amar ma'ruf nahi munkar, maka itu adalah amalan mulia yang mengikuti amalannya para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahagialah ibu kalau ibu berada di jalan dakwah, ya, karena jalan ini adalah jalannya para nabi. Hadhihi sabili, ya, hadhihi sabili, jalannya para nabi, masya Allah. Yang pertama itu ya. Yang kedua, ucapan pengemban dakwah adalah ahsanu qaulan, sebaik-baiknya ucapan, dan itu divalidasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan siapakah yang ahsanu qaulan, yang paling baik perkataannya, mimang da'a ilallah, selain orang-orang yang mengajak kepada Allah. Maka ketika kita ngajakin orang ngaji, dakwah. Ketika kita melarang orang pacaran, dakwah. Maka itulah sebaik-baik perkataan. Maka bismillah ya Allah, bismillah sore hari ini semua pulang dari majelis taklim membawa semangat untuk mengemban dakwah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kalau nggak ada dakwah Bu, hancur kita, hancur. Ya, ada katakanlah kejadian, ya, tetangga kita nggak dakwah, dia masukin laki-laki ke rumahnya. Kita nggak dakwah nih, apa yang terjadi? Bisa hamidun. Benar apa benar? Harus dakwah. Resiko enggak?
resiko banget. Bayangin, jangankan dakwah ke orang yang lebih tua usianya daripada kita, dakwah ke yang cek bahasa Sunda nama sahandapeun, umurnya lebih muda daripada kita, ternyata tidak mudah semudah membalikan telapak tangan. Butuh keberanian yang luar biasa, Ibu. Mau dakwah teh, mau nyampein teh, ya ngelihat dulu gimana ya caranya Ustadz Abdul Somad ngomong pacaran itu haram gitu ya. Buka dulu, belajar dulu. Kata Ustadz Abdul Somad, kalau ada anak laki-laki sama anak perempuan masuk dalam rumah, Anda harus tanya, Anda pacaran? Gitu ya. Sampai begitu dikasih contohnya gitu cara ngomongnya. Kalau kata dia, iya saya pacaran, gak boleh haram. Bilangin, kata Ustadz Abdul Somad, haram. Gitu ya. Jadi Bu, kita nih orang tua yang punya anak gadis, anak perawan Bu, gitu ya, sebelum anaknya main kasih nasihat, nak jangan pacaran ya nak, kalau anaknya laki-laki jangan pacaran sama cewek ya nak, apalagi sama cowok. Kalau anaknya perempuan nak, jangan pacaran sama cowok ya nak, apalagi sama cewek. Gitu ya. Kita siapa lagi yang mau dakwah ke anak kita, Ibu, kalau bukan orang tuanya. Kalau orang tua sudah merasa gak apa-apa tuh Bu Ani, eta mah wayahna kehidupan remaja gubrak dah, udah hancur hidup kita. Berapa banyak sudah ya kejadian-kejadian yang itu menghancurkan generasi muda. Karena apa? Yang tuanya diem, yang tuanya nggak ngasih nasihat, yang tuanya nggak dakwah. Saya mah nunjuk ke saya ya Bu, nggak mau nunjuk ke Ibu. Nunjuk ke dia, nu opatna nunjuk ke saha. Pan hiji nuju ka dia, nu opatna ieu nuju ka mana? La haula wala quwata illa billah. Harus Bu, yuk bareng-bareng kita dakwah. Tanda apa? Tanda kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Jadi itu yang pertama adalah jalannya para nabi. Bahkan ini ya Bu, saya kutip pernyataan dari seorang Imam Ibnul Qayyum, ya, beliau katakan gini, tidaklah seseorang itu murni sebagai pengikut Muhammad SAW sampai ia mau mendakwahkan apa-apa yang didakwahkan oleh beliau dengan dasar ilmu yang mendalam. Tabu dakwah teh kudu boga ilmu. Kita kayak tadi ke anak remaja, ini pacaran ini, iya Bu, nggak boleh pacaran nak, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Tentu kita tidak mungkin bisa mengatakan itu kalau kita tidak punya ilmu. Kita sampaikan lagi hadis, tidaklah berdua-duaan laki dan perempuan kecuali yang ketiga adalah syaitan. Kita sampaikan ya. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan kita tuh bukan pengikut setia Nabi kalau kita belum dakwah menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau teman-teman saya ngaji sama saya, suatu saat dia harus dakwah. Dia harus, walaupun kata orang ini, itu udah ngajar sih Bu Ani, Ibu Anu udah ngajar, kapan belajarnya? Kagak kelihatan Bu, kalau belajar kitab tuh kagak divideoin. Ya, kalau lagi belajar kitab tuh kagak divideoin. Tahu Ibu berapa lama waktu belajar untuk satu kitab? 3 tahun. Coba bayangkan kalau kita bosanan, kalau kita nggak istiqomah, kakarak 1 lembar enggesan, mana kitabna gundul. Ya, nggak tahu tuh prosesnya bahwa teman-teman itu melakukan aktivitas belajar sampai hari ini, sampai detik ini. Saya juga tadi pagi masih belajar kitab. Ya, Masya Allah, ngeri juga ketika diingatkan ayat-ayat Allah, ketika diingatkan hadis-hadis Nabi gitu ya. Satu kitab itu 3 tahun Bu, bayangkan, bukan waktu yang sebentar. Ya, kayak kalau ibu-ibu di Majlis Taklim kalau ngebahas kitab Safinah, kalau sebulan sekali ya kebayang Bu berapa tahun beren kakarak nyabunya, berapa tahun kakarak tamat bunya. Tapi alhamdulillah yang penting mah pada istiqomah ya Bu. Itu jadi yang pertama dakwah adalah amalan Nabi. Yang kedua dakwah itu amal yang terbaik ya. Ibu nanti silahkan buka Quran surat Fussilat ayat 33. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsan qaulan mimman da'a ila Allah wa amilus solihat. Ya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah
dan mengerjakan amal yang soleh. Ya, Quran surat Fussilat ayat 33. Dua aja deh dulu. Ya, dua aja dulu keutamaan orang-orang yang melaksanakan aktivitas dakwah. Ya, lalu apa yang dilakukan? Ya, dakwahnya apa yang dilakukan? Kalau kita mengacu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali adalah menekankan akidah, menekankan dan menanamkan akidah. Ya, kegiatan dakwahnya apa aja? Menanamkan, menekankan akidah. Bagaimana setiap individu kaum muslimin memiliki tauhid yang sangat kuat. Yang tauhid itu nanti akan menjadi energi untuk bisa beramal solih. Bu, kita nggak akan bisa sholat tahajud kalau iman kita nggak ada sama Allah. Bener apa bener? Males bu, ngantuk. Iya bu? Iya. Karena keyakinan kita kepada Allah itulah, iman kita kepada Allah itulah yang akan menjadi energi besar. Kita punya kekuatan untuk hadir ke majelis taklim. Kita punya kekuatan untuk melaksanakan amalan sunnah, zikir, kayak tadi habis sholat. Bu, teman-teman kita tahu nggak sih tadi habis sholat kita Allahumma lantas jalan atau Allah kita baca doa? Teman kita nggak ada yang tahu, bener apa bener? Cek si ibu nutu maca, Bu Ani saya tadi Allahumma lantas jalan, sieun kaberangan katanya. Tapi di majelis talim Bu Ani saya lanjutin zikirnya, alhamdulillah. Jadi ibu dengerin saya nih sambil kalau yang tadi belum sempat subhanallah 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 berapa kali 33 alhamdulillah 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 gitu bu. Ya Bu Ani tadi nggak sempet habis sholat buru-buru ya gitu. Maka pas di majelis taklim ya sambil mendengarkan ilmu sambil zikir ya, silahkan yang belum zikir dalam hati ya, jangan kencang-kencang nanti ketahuan sama teman sebelah ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu ya, Rasul itu membangun ukhuwah, dakwahnya itu membangun ukhuwah. Bagaimana kita ingat peristiwanya Rasul mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor ya. Begitu pula di sini di majelis taklim ini, insya Allah nggak ada yang gini, ih kamu mah bukan orang blok B, nggak boleh. Ada nggak yang gitu? Nggak ada ya. Yang bukan orang blok B nggak dijudesin kan sama orang blok B? Enggak, boro-boro dijudesin Bu Ani malah pada seneng banget gitu. Alhamdulillah musolanya jadi tambah rame. Alhamdulillah. Itu urgensinya dakwah. Bagaimana menguatkan ukhuwah di antara kaum muslimin. Jadi dakwah itu bukan gini, ih toh ngaji kadinya hayo didinya mah bid'ah. Enggak gitu. Tapi bagaimana? Oh iya, bagus kok di sana. Yang bagusnya aja ibu yang diambil. Jangan sampai dimunculkan hal-hal yang bisa memunculkan perpecahan, karena Nabi nggak ngajarin itu. Nabi ngajarin bagaimana bahwa dakwah yang beliau lakukan itu bisa merangkul ya seluruh lapisan, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang sehat, yang sakit, semua dirangkul sama Nabi di dalam dakwah Islamnya. Masya Allah itu bu. Lalu bagaimana Nabi melaksanakan aktivitas dakwah? Yang pertama, problem solver. Naon eta problem solver? Apa bu? Iya, solusi atas segala masalah. Jadi ketika dakwah itu yang disampaikan adalah solusi dari berbagai masalah. Contoh ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi itu membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi di sana. Ya, itu nama perjanjian yang pertama, perjanjian Piagam Madinah. Kalau perjanjian Hudaibiyah mah antara Nabi dengan orang-orang Mekah. Tapi kalau perjanjian Piagam Madinah mah antara Nabi dengan orang-orang Yahudi. Jadi Rasul itu problem solver ketika dakwah, memberikan solusi-solusi di dalam masalah kehidupan. Ya, itu dakwah tuh, bukan nunjukin siapa dirinya. Hebatnya anaknya, banyaknya hartanya, bukan itu. Banyakan amal salehnya, enggak. Dakwah itu adalah apa yang disampaikan harus bisa menjadi problem solver atau solusi dari segala permasalahan.
ya. Ketika misalnya ada orang yang datang, "Ibu, gimana? Saya lihat suami saya bonceng perempuan, suami saya dipanggil beb sama bawahannya," gitu ya. Minta solusi. Ya udah, yuk kita ini kan. Mau bagaimana gitu ya. Kita sampaikan, dalam Islam, Bu, dilanjutin sakit katanya. Terbayang-bayang terus gitu. Ada solusi, ada talak. Disampaikan tuh, ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Konsekuensinya apa? Kalau ditalak berarti ada masa iddah. Masa iddah itu gimana? Nggak boleh keluar kecuali dia ada akad kerja. Misalnya dia karyawan, dia sudah taken kontrak, maka dia boleh keluar hanya sebatas memenuhi akad. Bahkan ngaji mingguan gini aja libur, Bu. Kalau dalam masa iddah ibu tuh di rumah, ya nggak boleh keluar rumah, ya nggak boleh apalagi bersolek. Bu, mau cari lagi yang lain entar kalau udah selesai masa iddah, ya. Kalau masih masa iddah itu ibu, apalagi kalau talak 1 talak 2 itu masih istrinya, kecuali sampai selesai masa iddah tidak dirujuk, baru itu pisah, ya. Harus jadi problem solver, ya. Sampaikan berbagai permasalahan yang ada itu semua ada solusinya di dalam Islam. Itu dakwah Nabi. Kemudian apalagi, bagaimana lagi dakwah Nabi menyampaikan dakwah? Tegas, ya, tegas. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Bagaimana kemudian Nabi pun ya melakukan ketegasan kepada orang-orang Yahudi yang mereka melanggar perjanjian Madinah tadi, ya. Ada 3 Bani Yahudi yang terkenal, ada Bani Koinuko, ada Bani Quraizoh, ya. Itu perlakuan Nabi kepada para kafir Yahudi itu beda-beda, ya. Pelanggarannya seperti apa gitu. Ada yang dibuatkan parit gitu, ya. Ada yang suruh pindah aja dari Madinah gitu. Seperti itu. Jadi tegas terhadap kemaksiatan. Jadi kita jangan sampai menormalisasi kemaksiatan, Bu. Diem aja. Tidak ada upaya untuk mencegah kemunkaran. Padahal Allah, Nabi bilang apa? Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi fa ilam yastati nggak apal je, polos banget ya. Fabilisani fa ilam yastati fabi kolbi dalika ad'aful iman. Bukan dalika ad'aful amal soleh, bukan, tapi dalika ad'aful iman. Artinya orang yang dakwah sangat terkait dengan keimanannya, ya. Tadi problem solver. Yang kedua apa? Nabi dakwahnya itu tegas, ya. Sampaikan kalau itu salah, salah meskipun pahit, ya. Kemudian yang ketiga, Nabi lembut, Bu, kasih sayang dalam menyampaikan dakwah. Ketika ada, ibu mungkin ingat laki-laki yang kencing di masjid. Ada pernah dengar ceritanya? Laki-laki kencing di masjid, ya. Kalau sahabatnya mah udah pengen, ya udah marah gitu, ya. Masjid, Bu, dikencingin sama orang Arab Baduy, ya. Cek orang mah namanya dusun, ya. Dusun. Tapi kata Nabi, tunggu dulu sampai dia selesai pipisnya, ya. Terus baru dikasih tahu, ya, itu najis, harus disiram. Gitu, Bu. Jadi nggak langsung padu keprok, ya, padu keprok, ya. Jadi ditunggu dulu, ya. Kemudian apa, Bu? Nabi itu bijaksana, masya Allah. Pernah ada 3 sahabatnya. Pernah saya cerita juga ke ibu. Ibu mungkin ada yang ingat, ada yang lupa. Nggak tahu deh, banyakan yang ingat apa banyakan yang lupa. 3 sahabat Nabi habis makan daging kambing, yang satu makannya kebanyakan. Mereka wudhu lah, salaman kan sama Nabi kan, ketemu Nabi kan. Ada yang satu baunya masih kuat banget, ya. Tapi Nabi nggak nyuruh gini, kamu wudhu lagi, enggak. Suruh 3-3-nya wudhu lagi. Masya Allah. Jadi yang tadi bau kambingnya itu lebih kuat, tidak merasa tersinggung, tidak merasa down. Itu tuh, Bu, ya, kalau buat orang biasa kayak kita agak berat. Bener apa bener?
harus punya ilmunya. Masya Allah ya. Jadi benar kalau Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alimul hakim, alim hakim, alim hakim. Jadi kita harus cari ilmunya biar bisa bijaksana ya. Minta bimbingannya Allah. Ya Allah ya, ada masalah nih pagi-pagi ya, ada masalah salah paham, itu nggak ada yang bisa bantu kecuali Allah. Nggak mungkin kita melibatkan orang banyak gitu ya, namanya juga salah paham. Kalau melibatkan orang banyak tambah tambah ruwet Bu, bener nggak? Iya, tambah ruwet gitu. Gimana caranya? Ya Allah bimbing, ya Allah lembutin dia, ya Allah tunjukin dia, ya Allah gitu. Alhamdulillah Bu ya, dengan izin Allah dia bilang nggak jadi deh Bu Ani bla bla bla. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi kita Bu kalau menemui masalah dalam kehidupan itu, maka harus berusaha lemah lembut, bukan berarti kalah. Dan kalau menurut saya, kalaupun kita benar tapi kita ngalah, kalau menurut saya itu adalah bukti keikhlasan dan kelapangan dada. Kenapa? Karena lebih memilih perdamaian daripada pertikaian. Itu nggak mudah. Ya itu nggak mudah. Jadi Masya Allah bagaimana kemudian tadi Nabi ya punya ketika dakwah itu tegas, ketika dakwah itu lembut. Dan Bu, Nabi itu pemaaf. Jadi kalau orang dakwah itu nggak boleh baperan, harus pemaaf gitu ya. Misalnya kita menyampaikan sesuatu, terus orang itu yang kita nasihati lebih galak, padahal kita sayang ya. Ya udah Bu, dimaafin aja, jangan malah ya Allah nggak tahu diuntung nggak gitu ya. Tapi kita maafin. Oh ya mungkin belum paham, mungkin belum ngerti, jangan lupa doain. Jadi itu Masya Allah, kalau kita belajar bagaimana dulu Nabi ya dalam berdakwah ya, belum lagi sabarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Pemaafnya itu luar biasa Bu. Sampaikan ketika Fatu Mekah, dulu kan orang-orang Mekah itu zolim ya, sebelum ditaklukkan itu kan zolim kepada Nabi dan para sahabatnya. Tapi ketika ditaklukkan kata Nabi, dibebaskan kalian semua. Jadi nggak ada rasa benci. Masya Allah ya, itu tuh nggak mudah Bu, nggak mudah. Apalagi kita berikan maaf itu pada orang yang pernah menyakiti kita ya, nggak mudah. Tapi insya Allah kalau kita cinta sama Nabi, kita ingat sosok kanjeng Nabi, semua itu insya Allah akan bisa dilaksanakan ya. Masya Allah. Udah berapa tuh cara dakwahnya Nabi? Problem solver ya. Iya, kemudian apalagi dakwah Nabi memudahkan. Jadi Nabi itu kalau dakwah itu ya memudahkan, disampaikan selama memang ada syariatnya. Seperti kita masih ingat bagaimana Nabi bernegosiasi kepada Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj, yang tadinya sholat 50 waktu jadi 5 waktu. Masya Allah ya. Jadi tapi juga jangan jangan disepelein. Kadang kata-kata memudahkan teh jadi disalahartikan Ibu, jadi disepelein gitu ya. Misalnya gini, Ibu udah sholat asar, belum, kan ada pengajian. Nggak apa-apa kan, Islam memudahkan, gubrak deh. Nggak gitu ya Bu, maksudnya memudahkan itu. Terus atau misalnya sholatnya saya rapel-rapel deh, zuhur sama asar ya. Padahal Ibu teka mana-mana, ayah di geria keneh ya. Bukan itu Bu ya, memudahkan tuh bukan seperti itu. Tapi memudahkan itu maksudnya tetap ada dalam koridor syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya, barakallahu fiik. Kemudian yang gak kalah penting nih, ilmu yang harus kita tahu terkait dengan dakwah Nabi, bertahap. Jadi Nabi itu melakukan dakwah itu bertahap. Jadi kita harus paham nih ya, yang kita dakwah ini, misalnya Ibu pengen ngajak tetangganya hadir ke majelis
taklim, sholat oge masih belang bentong, ya misalnya ngomong sama anak masih kasar gitu ya, tah ibu teh kudu sabar, ya Allah. Jangan lupa minta bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya pengen ngajak dia ngaji, mudahin ya Allah, saya sampaikan hukum-hukummu ya Allah gitu. Karena Nabi itu dulu dakwahnya itu bertahap. Pertama dakwah yang dilakukan Nabi adalah sembunyi. Sampai sholat aja Bu di lereng gunung. Ya, kemudian ketika diperintahkan oleh Allah untuk bangun wahai yang berselimut gitu ya, disitulah kemudian Nabi Muhammad SAW mulai dakwah secara terang-terangan. Dengan apa? Tawaf. Jadi Nabi itu pertama kali tawaf itu ketika diperintahkan Allah dakwah secara terang-terangan. Di mana? Di Ka'bah. Nabi bikin 2 barisan. Tawaf, orang-orang Ka'bah saat itu heboh, orang-orang Quraisy heboh. Nanaonan eta Nabi dengan para sahabatnya teh gitu ya, karena mereka nggak pernah melakukan itu sebelumnya. Nah itu tawaf sampaikan Nabi, ya sempatlah ada orang-orang yang mau menganiaya, tapi ya dilindungin sama para sahabatnya. Makanya kita paham ya Bu ya, dakwah Nabi itu nggak dakwah sendiri-sendiri. Dakwah Nabi itu nggak fardiyah, tapi Nabi itu dakwahnya berjamaah, bareng-bareng. Nggak semua dipegang sama Nabi. Ya, nggak semua sahabat itu masuk Islamnya lewat Nabi. Ada yang lewat Sayyidina Abu Bakar, ada yang lewat Sayyidina Utsman, ada yang lewat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi masing-masing tiap sahabat berdakwah, ngajak kepada Islam. Sama kayak ibu-ibu yang hadir di sini. Saya tanya, apakah semua yang hadir di sini diajak sama Bu Titin semua? Enggak ya, ada yang karena sendiri, ada yang diajak Bu Eva misalnya, ada yang diajak sama Bu Yanti misalnya, ada yang diajak sama Bu Muhaya misalnya ya, gitu. Ada banyaknya yang sendiri apa diajak teman? Masya Allah, belum dakwah aja udah keren banget. Ya, Masya Allah ya. Itu. Jadi Nabi dakwahnya bertahap sampai kemudian pelaksanaan syariat Islam secara kafah dilakukan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, Masya Allah. Ya, Insya Allah itu sih, memaafkan sudah ya. Masya Allah. Bismillah, itu beberapa keutamaan dakwah. Bismillah Ibu, setelah dari sini makin semangat untuk dakwah insya Allah, supaya ibu semua termasuk umat Kanjeng Nabi yang ahya sunnati, yang menghidupkan sunnah Nabi, yaitu dakwah aktivitas yang mulia ya. Jadi saya ingin mensupport ibu-ibu semua karena memang Allah perintahkannya gitu ya. Teruslah memberi peringatan, teruslah dakwah ya, karena dakwah itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Seringkali loh Bu, saya itu gini, ketika hari Jumat gitu ya, terus saya lihat status teman saya Al-Kahfi Time, saya diingetin, iya ya saya belum baca Al-Kahfi itu kan, bermanfaat banget ya. Kalau buat orang-orang beriman ketika mengingatkan kepada kebaikan itu sangat bermanfaat. Begitu buka WA, teman-teman udah pada setoran, alhamdulillah selesai juz 3, alhamdulillah selesai juz 7. Iya ya, aku belum selesai nih juz ini gitu. Alhamdulillah. Maka bismillah ya Bu ya, kita saling mengingatkan dalam kebaikan, karena memang orang-orang itu akan menang kalau dia beriman, beramal soleh, dan saling menasehati, wa tawassabil haq dalam kebenaran, wa tawassabisob dan dalam kesabaran. Itulah dakwah. Dan alhamdulillah beberapa keutamaannya tadi, 2 keutamaannya sudah Ibu catat ya. Keutamaan orang yang berdakwah, kemudian dakwah Nabi fokus kepada apa? Kepada tauhid, kepada uhwah dan amal soleh, kepada penerapan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus ke situ, tidak fokus kepada tadi personality ya, diri sendiri gitu ya.
Jadi 2 jam tuh ceramahnya cerita tentang dirinya, S1 di sono, S2 di sini, S3 di sono, S4 di sono gitu ya. Akhirnya tadi ngisi apa? Ngisi tentang biodata. Ya, bukan, tapi yang disampaikan adalah dakwah ya. Kemudian bagaimana cara Nabi dakwah? Bismillah, kita ikutin, Bu. Bismillah. Oh, Nabi teh memaafkan, oh Nabi teh belas kasihan, oh Nabi itu tegas ya. Oh, Nabi itu bisa memberikan solusi ketika dakwah, seperti itu. Insya Allah. Semua loh Bu yang ada di sini. Kalau semua ingin menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah, menjadi orang-orang yang menang dunia akhirat, mau nggak mau harus terjun ke dalam aktivitas dakwah. Insya Allah. Jangan mikir gini, Bu Ani nanti repot amat ya jadwal segini banyaknya orang. Nggak usah gitu, itu mah sunatullah aja ya Bu ya. Tapi dakwah itu maksudnya apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ngelihat kemungkaran, cegah ya, kita ajak orang pada kebaikan. Itu Bu, harus ada kepedulian itu ya, karena kata Nabi, man asbaha malam yatam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang bangun pagi hari tapi dia nggak peduli terhadap urusan kaum muslimin, falaisa minhum, maka dia tidak tergolong dengan mereka, tidak tergolong ke dalam kaum muslimin ya, ketidakpeduliannya itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Masih ada waktu 2 menit. Ada yang mau menyampaikan, boleh menambahkan, boleh bertanya, boleh meluruskan, boleh menambahkan, boleh bertanya, boleh meluruskan. Silahkan Ibu. Tasnya meni udah pada rapi. No, Ibu doang no, belum dimasukin buku. Orang kagak cukup ya bukunya. Oh, alhamdulillah Al-Qur'annya tuh kagak dimasukin. Kagak cukup ya? Eta tasnya meni geus rapih gitu. Ibu rek kemana? Iya, silakan Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Jadi kalimat talak harus jelas. Saya talak kamu, saya cerai kamu. Talak-talak berahak Kang? Cerai-cerai yang keberapa? Karena talak itu ada 3 ya. Yang 1 dan 2 boleh rujuk. Yang ketiga tidak boleh kecuali si perempuan sudah menikah, kemudian sudah jima, sudah dicerai, sudah selesai masa iddah. Tage kalau perempuannya mau. Ya. Iya, maka harus dipertegas. Ini maksudnya apa gitu. Kalau kita tanya maksudnya cerai, maksudnya talak, kata si laki-laki iya. Coba sebut, sampaikan dengan jelas. Jadi harus sampaikan dengan jelas. Apalagi kalau cuman gini, aku pulangin deh kamu ke ibu kamu, itu nggak jelas banget tuh. Bisa jadi dia lagi empat ngelihat wajah kita. Ada laki-laki yang kayak gitu Bu, sebenarnya masih sayang, tapi kalau lagi ada masalah lihat wajah istrinya empat ya, ya udah siap bos gitu. Jangan lupa bos, ongkosnya bos buat pulang ke mama gitu ya. Udah, kita kalau belum siap dicerai jangan nanya-nanya, ini teh cerai maksudnya nggak cicing wae. Udah cicing wae cicing ya. Nanti ya kalau udah mulai cooling down, udah mama kangen papa nggak? Jadi Allah memaafkan kalau memang si laki-laki itu tidak ada niat untuk menceraikan. Saking capek gitu nih cewek, berisik banget sih, cerewet banget sih. Kemarin tuh yang udah datang Agim pada berasa kan? Masya Allah ya. Iya, alhamdulillah Bu, walaupun saya nggak datang ya, dapat ilmunya, Masya Allah, barakallah. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya masih kayak tadi, ini aja ya, nanti ditanya lagi kalau udah cooling down itu maksudnya apa. Karena kalau baru cerai, kalau itu maksudnya talak cerai 1, masih ada masa iddah. Berapa lama? 3 bulan, 3 kali suci. Buat yang udah nggak haid ada di Quran surat At-Tolak. Buat yang menopause atau tidak haid waktunya 3 bulan. 3 bulan. Kalau yang masih haid 3 kali suci. Kalau yang lagi hamil sampai lahiran. Jadi kalau misalnya ada orang ditalak 1, 9 bulan 9 hari, besoknya dia borojo lahiran, selesai masa iddah baru sehari gitu. Tapi kalau dia baru 2 bulan, masa iddahnya jadi 7 bulan gitu ya. Tuh ya.
Kalau ditinggal meninggal 4 bulan 10 hari. Ya, kita harus tahu. Kalau khulu 1 bulan. Khulu itu apa? Perempuan yang minta hak cerai dari suaminya. Kalau suaminya kasih, saya kasih hak cerai sama kamu, pada kamu gitu ya, saya menceraikan diri saya dari kamu gitu ya, maka 1 bulan. Kalau yang perempuan gugat cerai atau khulu. Ya, baik ibu-ibu rahmati Allah. Bismillah, saya serem, jangan cerita cerai-cerai kebanyakan ya. Bismillah semuanya, keluarganya sakinah mawadah warahmah ya. Bismillah antil jannah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ila ikhwanina fis sa'biladil muslimin wa bil khusus fi Palestin fi Gaza. Allahumma arham ikhwanana, Allahumma salim ikhwanana, Allahumma ansur ikhwanana wa ila ahlil kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.